Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam budaya dan salam literasi. Pagi teman-teman semuanya, bagaimana nih kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Naira Beril Mulyandri, mahasiswa aktif Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan 2024. Saat ini saya dibersamai oleh mahasiswa berprestasi di bidang penelitian yang memiliki segudang prestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Beliau akhir-akhir ini telah menorehkan berbagai macam prestasi, antara lain Best Performance, prestasi terbaik dalam ajang lomba karya tulis ilmiah nasional tahun 2024, meraih penghargaan karya kaligrafi yang diselenggarakan oleh Festival Seni Quran tahun 2024, juara 1 Business Plan Competition yang diselenggarakan oleh Dixtiva First tahun 2025, juara 1 lomba karya tulis ilmiah Scientific Fair Crash 14 yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2025, dan yang terakhir juara harapan Mercator 2025. Di sisi lain, beliau ini juga menjadi pengajar riset, pemandu pramuka, guru ekstrakurikuler kaligrafi, dan membuat les privat jenjang sekolah dasar. Beliau juga baru-baru ini teman-teman dinobatkan sebagai mahasiswa berprestasi di bidang penalaran yang diberikan dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Wah, tentunya Mbak Mulisa di sini di samping saya ini sangat berpengalaman ya prestasinya, dan tentunya akan membawakan motivasi bagi teman-teman semua yang menonton pada pagi hari ini. Oke, pasti tidak sabar lagi ya berkenalan dengan beliau ini. Oke, aku jelaskan terlebih dahulu nih. Beliau adalah Kak Mulisa Kusuma Wardani, mahasiswa aktif Program Studi Teknologi Informasi Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan 2024. Nah, dari Kak Mulisa nih dulu nih, bisa perkenalan dulu pada teman-teman yang berada di rumah. Silahkan. Oke, terima kasih ya Kak Beril atas waktu yang diberikan, dan juga tadi udah dijelaskan secara singkat ya biografi tentang saya. Mungkin saya izin memperkenalkan diri kembali. Nama saya Mulisa Kusuma Wardani. Ya benar, saya juga dari Teknologi Informasi Angkatan 24 di Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta nih Kak Beril. Oke, halo Kak Mulisa, salam kenal Mbak. Halo Kak Beril, salam kenal juga. Oke, Kak Mulisa, mau tahu nih akhir-akhir ini kesibukannya apa sih? Kalau akhir-akhir ini saya pribadi kesibukannya masih fokus ke project sama UAS sih. Waduh, UAS ya? Iya. Ya, minggu tenang saat ini, aduh. Iya benar nih Kak Beril. Oke, awal mula dan motivasi Kak Mulisa mengapa memilih penelitian ini sebagai salah satu bidang yang ditekuni itu apa, Mbak? Kalau saya boleh cerita nih ya Kak Beril. Nah, awalnya itu sebenarnya saya tuh nggak tahu apa itu penelitian. Oke. Gitu. Nah, tapi dulu itu pas masih zaman COVID tahun 2020, kakak saya yang kebetulan lagi berjenjang SMA, nah itu tuh ikut lomba karya tulis ilmiah dan kebetulan juara. Nah, jadi di situ saya kepo nih, apa karya tulis ilmiah itu, dan saya baca-baca karya punya kakak saya. Nah, kebetulan pas saya lagi duduk di SMP kelas 3 saat itu, ada lomba yang diadain oleh salah satu sekolah menengah. Nah, saya coba nih ikut lomba karya tulis ilmiah, dan ternyata malah siapa sangka juara 1. Nah, dari situ Kak Beril, jadi kayak ketagihan gitu, ketagihan ikut, dan seterusnya masuk ke sekolah menengah atas. Saya lanjutkan dan saya perdalam lagi di bidang penulisan karya tulis ilmiah ini. Wah, tentu ada prosesnya ya Kak ya. Iya, dari coba-coba sampai juara 1 hingga ketagihan. Wah, mantap sekali nih Mbak Mulisa. Oke Kak, apa saja yang perlu dipersiapkan ya, apalagi kalau kita menghadapi perlombaan karya tulis ilmiah mungkin di bidang baik itu tingkat nasional maupun internasional, itu apa yang perlu dipersiapkan Kak? Kalau saya pribadi, yang perlu dipersiapkan nih buat teman-teman juga yang nonton di sini itu, yang paling pertama itu kuncinya adalah ya pastinya usaha. Nah, kedua pasti doa ya, dan ketiga tuh mental. Kenapa mental itu penting? Karena kalau kita udah berusaha, udah berdoa, dan kita kan nggak tahu hasilnya bakal gimana ya Kak Beril ya. Betul sekali. Nah, jadi kita harus siap untuk mental apa ya?
jangan mental breakdown gitu mungkin bahasanya. oke. Jadi siap untuk menang dan juga siap untuk kalah. Oke. Nah, siap untuk kalah itu maksudnya siap untuk belajar dari kekalahan itu, biar kita itu terus bangkit dan ikut di kesempatan selanjutnya gitu Kak. Itu sih Oke, paling penting. berarti paling penting itu mental ya, paling utama Iya, ya paling Kak utama ya. sebenarnya mental, Iya, Kak. karena kalau mental tidak bisa kita jaga itu kayak kita gampang down seperti Iya, itu. benar, Kak. Ini mantep banget sih pembahasannya, mantep, keren. Oke, lalu dalam mengikuti suatu perlombaan pendidikan pastinya kan kita sudah memiliki gambaran Kak, baik itu tema atau topik yang mungkin nanti kita akan ulas di penelitian tersebut. Nah, ini bagaimana cara Kak Mulisa ini mendapatkan ide-ide menarik dan tentunya tuh memikat dewan juri seperti itu kan? Itu kadang susah ya Kak, ide itu Iya. bagaimana Kak? Kalau sebenarnya untuk penggalian judul itu dari awal saat baru merintis KTI ini ya Kak. Dulu tuh saya juga sering gagal karena sering bikin penelitian yang mungkin kalau saya ingat-ingat ternyata itu kurang menarik di mata Oke, juri. kurang. Nah, tapi gimana kita bisa tahu judul-judul yang menarik, yang sering menang itu ya pastinya dari pengalaman. Kita ikut banyak lomba kan, jadi kita tahu nih gimana sih judul-judul yang sering menang dan sering dilirik oleh juri. Nah, dari situ kita belajar. Mungkin kita modifikasi nih dari judul yang udah pernah juara dari yang dibikin orang-orang itu Kak. Betul. Kita modifikasi, terus kita coba, ternyata lolos Oke. dan dapat juara. Nah, dari situ kita bisa ngelihat oh ternyata judul yang seperti ini nih yang disukai sama juri, atau topik seperti ini nih yang sering digemari banyak orang. Nah, dari situ makanya di kedepannya di lomba selanjutnya kita punya gambaran oh seperti ini nih topik yang bakal kita angkat, yang kira-kira bakal menarik dan memikat dewan juri kayak gitu Kak. Oh, dari caranya seperti itu ya Kak? Iya Kak. Nah, teman-teman bisa mencoba, mungkin bagi teman-teman yang tertarik di bidang penelitian bisa dicoba nih cara dari Kak Mulisa. Oke, lalu pastinya dalam proses penelitian itu terdapat tantangan besar Kak, baik itu di dalam internal kelompok sendiri atau bidang eksternal dari luar seperti itu. Nah, tantangan seperti apakah yang biasanya Kakak ini temui dan bagaimana solusi Kakak menghadapi tantangan tersebut? Kalau tantangan sendiri itu mungkin selain dari dalam pribadi kayak rasa males atau hal-hal faktor pribadi, nah itu kan memang harus dilawan dari pribadi masing-masing ya teman-teman Betul. ya. Nah, tapi kalau misal dari faktor memang yang menghambat selain dari dalam diri sendiri itu ya Kak, itu mungkin tuh kayak kurangnya apa ya, referensi. Kayak misal kita nih mau bikin topik permasalahan sampah, harus kita mengangkat topiknya kayak bikin suatu teknologi. Nah, kita kan pastinya juga belum tahu nih teknologinya cara buatnya gimana, Betul. terus komponennya apa aja. Nah, kita kan pasti cari referensi nih. Nah, di situ part tersulitnya kalau kita nggak nemuin referensi yang kita cari itu. Nah, pernah juga dulu itu kayak nemuin referensi yang mirip sesuai sama yang kita cari, tapi di bab pembahasannya dikunci. Nah, jadi kita harus menghubungi si pembuat itu ya via DM, Instagram, terus atau via email. Nah, tapi ada juga yang dibales, tak ada juga yang nggak dibales. Nah, itu tantangannya buat kita untuk menemukan referensi untuk membangun karya yang akan kita bikin kayak gitu sih Kak. Oke, wow, ternyata di balik semua itu terdapat tantangan ya teman-teman. Apalagi tadi sudah disebutin Kak Mulisa kalau misalnya sampai tadi nggak dibales takutnya Iya. gitu. Berarti nanti Kakak bisa cari referensi lain seperti itu ya Kak ya? Iya benar, cari Oke. referensi dari sumber-sumber lain juga. Sip, mantap. Oke Kak, mau tanya lagi nih. Ya. Apa namanya, dalam mengikuti perlombaan penelitian itu kan pasti kita memerlukan waktu yang cukup lama ya dalam menyusun proposal penelitian tentunya. Nah, itu gimana sih cara Kakak membagi waktu, melihat kan Kakak sekarang sibuk ya, apalagi jadi mahasiswa juga, terus kuliah, terus nanti mengajar juga. Itu gimana sih Kak pembagian waktunya? Kalau dari aku nih ya Kak Beril, biasanya kalau lagi padet gitu, terus apalagi ikut lomba, organisasi dan segala macem itu, biasanya aku itu dari bangun pagi itu susun hari ini mau ngapain aja. Oke. Hari ini, besok, dan seterusnya aku susun deadline yang terdekat dulu, yang paling urgent kayak gitu. Aku tulis apa yang harus aku selesaikan dulu di hari ini, dimulai dari pagi, bangun pagi sampai tidur lagi. Nah, terus aku catat di buku kecil nih Kak, di notebook kayak gitu, sama dibikin alarm di HP. Jadi waktu segini sampai segini itu harus udah selesai ini, segini sampai segini udah harus selesai ini. Nah, nanti di setiap pergantian waktu tuh ada alarmnya sendiri-sendiri kayak gitu Kak. Biar kita tuh punya target, setidaknya satu hari itu tuh harus ada target yang terpenuhi kayak gitu sih Kak. Wah, ternyata sudah ditargetkan ya teman-teman, jadi semuanya akan berjalan dengan teratur seperti itu. Wah, jadi nggak pernah ya kalau misalnya kayak selisipan waktu lah, kejar-kejaran waktu seperti itu nggak?
Sebenarnya pernah sih Oke, Kak. pernah. Pastinya kan kita menemukan hal-hal yang nggak terduga. Betul. Nah itu tapi ya tetap kita kalau misal ada hal yang nggak terduga atau nabrak sama jadwal yang udah kita bikin tadi itu Kak, ya mungkin kita sesuaiin lagi. Oh berarti harus dirombak lagi. Jadi jangan terlalu berlarut-larut gitu ya Kak. Langsung dirubah dan kita harus jalani kayak gitu. Intinya jalani saja dulu ya teman-teman. Iya benar. Ya. Oke, baik Kak. Sebelum kita menutup pada sesi wawancara pada pagi hari ini Kak, mungkin Kakak bisa menyampaikan kepada teman-teman terutama yang tertarik di bidang penelitian tapi masih kayak malu-malu, mungkin kayak aku tuh belum bisa gitu atau belum apalah seperti itu. Nah, gimana sih tanggapan Kak Mulisa tentang hal tersebut? Mungkin bisa diberikan Kak. Oke, mungkin buat teman-teman semua yang nonton video ini ya Kak Beril, jangan takut buat mencoba karena memang sesuatu itu terlihat sulit kalau kita belum mencobanya. Maka dari itu kita harus mencoba dan selalu berusaha. Dan jangan lupa setiap kali kita gagal itu bukan berarti kita benar-benar gagal Kak Beril. Karena sebenarnya di kegagalan itu adalah kunci keberhasilan kita. Dari proses belajar, mengevaluasi diri kita, dan kita mengembangkan apa yang salah dari diri kita. Nah dari situ kita maka akan menemukan kesuksesan itu. Nah jangan lupa kalau saya pribadi nih Kak Beril, saya tuh punya ibaratkan kayak moto hidup gitu. Yaitu katakan iya pada setiap kesempatan yang ada. Jadi setiap hadir kesempatan di diri kita atau di hidup kita itu harus selalu kita ambil. Karena bisa jadi di salah satu kesempatan itu adalah jalan menuju kesuksesan di hidup kita kayak gitu sih. Masya Allah, sangat keren sekali ya Mbak Mulisa ini. Maaf Kak Mulisa ini. Wah, tentunya teman-teman di sana bisa mencontoh Kak Mulisa ini terutama prestasinya, dan tentunya pembicara kita satu ini sangat menginspirasi teman-teman semuanya. Baik teman-teman semuanya, tibalah kita di penghujung pertemuan saat ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak Mbak Mulisa sudah meluangkan waktunya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.